Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat proyek sistem informasi bimbingan belajar generasi optimis. Nah, di kelompok 1 ini kami mempunyai anggota sebanyak 4 anggota, yaitu ada Burhan Tasdik Indrawijaya, Dea Emilia, saya sendiri, Jemima Mutia Zahra, dan Ridwan Fauzi. Nah, untuk pembuatan proyek ini, kami memulainya dari bulan Maret 2023, selesai pada bulan Mei 2023. Dan untuk proyek manajernya sendiri yaitu Jemima Mutia Zahra. Next. Nah, selanjutnya itu ada proyek objektif. Yang pertama itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa-siswi dan mempermudah dalam proses pendaftaran serta informasi pada bimbingan belajar. Yang kedua itu untuk meningkatkan kinerja pada bimbingan belajar sekaligus memberikan kemudahan bagi calon siswa-siswi yang ingin mengetahui informasi tentang bimbingan belajar. Yang ketiga yaitu untuk menjunjung kinerja pada proses bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu ada project approach. Di sini yang pertama yaitu di sini kami mengobservasi, wawancara, dan pengumpulan data. Yang kedua yaitu kami melakukan analisis kebutuhan hardware-nya dan software yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perancangan tampilan website dan perancangan database-nya. Yang keempat yaitu perancangan sistem bimbingan belajar dengan tools UML. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan estimasi waktu berdasarkan kinerja. Next. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari sistem informasi bimbingan belajar. Nah, latar belakang dibangunnya sistem bimbingan belajar ini berdasarkan pertemuan dengan aksioma generasi optimis Citra Raya Tangerang yang merupakan tempat bimbingan belajar yang berlokasi di Citra Raya Tangerang. Seiring berjalannya waktu, siswa-siswi pada bimbingan belajar aksioma generasi optimis ini semakin meningkat, sehingga pelayanan pun harus ditingkatkan seperti proses pendaftaran yang masih menggunakan formulir kertas yang diisi secara manual yang mengakibatkan berkas tersebut dapat hilang karena tertumpuk dengan berkas lainnya. Nah, data siswa juga masih disimpan dalam box file atau di dalam Bindex, sehingga dalam pencariannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, pembagian jadwal bimbel masih diberitahukan melalui WhatsApp group, sehingga dapat tumpuk oleh pesan-pesan yang lain dan perubahan jadwal dengan pemberitahuan yang mendadak. Kemudian yaitu untuk pemberian materi dan soal latihan masih berupa print out lalu dibagikan kepada siswa-siswinya. Nah, oleh karena itu maka dibuatlah sistem informasi bimbingan belajar ini. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari sistem ini dibuat. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja internal pada aksioma generasi optimis. Yang kedua itu untuk membuatkan sistem pendaftaran dan pembelajaran untuk bimbingan belajar aksioma generasi optimis agar terkomputerisasi dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Yang pertama itu sistem ini terdiri dari 5 user. Nah, yaitu ada pimpinan, admin, guru, keuangan, dan member. Yang kedua, device yang digunakan harus terkoneksi dengan internet. Yang terakhir yaitu yang ketiga, software yang dibangun berbasis website sehingga dapat diakses dimanapun jika device memiliki browser dan terkoneksi dengan internet. Yang ketiga itu ada referensi. Nah, referensi ini dalam pembangunan software sistem informasi aksioma generasi optimis diperlukan adanya analisis kebutuhan perangkat lunak. Maka dari itu kami meminta owner dari tempat bimbingan belajar dan siswa yang belajar di aksioma generasi optimis untuk diwawancarai yang berkaitan dengan bimbingan belajar aksioma generasi optimis. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jemima Mutia Zahra. Baik, selanjutnya ada slide hak akses. Di sini hak akses itu menjelaskan bahwa user sistem informasi bimbingan belajar aksioma dibagi menjadi 2,
yaitu user internal dan juga user eksternal. User internal itu sendiri terdiri dari admin, guru, keuangan, dan juga pimpinan sekolah, pimpinan bimbingan belajar. Lalu untuk user eksternalnya sendiri adalah siswa dan siswi Axioma Go. Lalu masing-masing user memiliki hak akses yang berbeda. Hak akses user dibatasi berdasarkan status dalam penggunaan software. Di sini ada pimpinan yang statusnya manajer memiliki hak akses untuk melihat data. Lalu yang kedua ada administrasi dengan status admin. Hak aksesnya melihat, menambah, mengubah, dan juga menghapus data. Lalu ada guru dengan status guru, hak aksesnya sama dengan si admin. Lalu keuangan dengan status keuangan, hak aksesnya juga sama seperti admin. Lalu yang terakhir ada siswa dengan status member, memiliki hak akses sebagai untuk melihat dan juga mendownload data. Lalu di sini selanjutnya ada package diagram. Package diagram itu terdiri dari 5 aktor, di mana setiap aktornya memiliki modul-modul masing-masing. Pada modul master dapat diakses oleh aktor administrasi, siswa, dan juga guru. Sedangkan untuk modul transaksi dapat diakses oleh aktor administrasi, aktor siswa, aktor keuangan, dan juga aktor guru. Untuk modul laporan dapat diakses oleh aktor administrasi, keuangan, dan juga pemilik. Lalu selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram ini terdiri dari use case login yang terdapat 5 aktor di dalamnya, yaitu aktor siswa, administrasi, guru, keuangan, dan juga pemilik. Semua aktor tersebut harus melakukan proses login. Lalu di sebelahnya ada use case master, terdapat 3 aktor, yaitu aktor administrasi, aktor siswa, dan juga aktor guru. Aktor administrasi dapat mengelola data profil siswa, lalu dapat juga mengelola data jadwal, data paket les, dan data akun. Sedangkan aktor siswa dapat mengelola data profil siswa dan melihat jadwal. Untuk aktor guru dapat melihat jadwal. Lalu selanjutnya di sini ada sketch diagram transaksi, yang mana terdiri dari 4 aktor, yaitu aktor siswa, guru, administrasi, dan juga keuangan. Aktor siswa dapat menginput pendaftaran dan melihat materi. Aktor guru dapat mengupload materi. Aktor administrasi dapat memvalidasi pendaftaran serta mengelola jadwal, dan aktor keuangan dapat menginput pembayaran dan mencetak kwitansi. Lalu yang terakhir ada use case diagram laporan. Terdapat 3 aktor di dalamnya, yaitu aktor administrasi, keuangan, dan juga pemilik. Aktor administrasi dapat melihat laporan siswa dan jadwal. Aktor keuangan dapat melihat laporan pendaftaran, dan juga aktor pemilik dapat melihat laporan siswa, jadwal pendapatan, jadwal siswa, laporan siswa, laporan jadwal, laporan pendapatan pendaftaran, dan paket les yang paling banyak. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan Fauzi yang akan menjelaskan tentang activity diagram. Baik, di sini ada activity diagram pada sistem Axioma Go. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram input pendaftaran, di mana di sini dimiliki oleh aktor siswa. Untuk activity diagram ini bisa dimulai dari aktor siswa mengklik menu daftar, selanjutnya sistem akan menampilkan form pendaftaran. Selanjutnya aktor siswa menginput form pendaftaran yang diikuti sistem memvalidasi form tersebut. Apabila data sudah valid, maka sistem akan menyimpan ke database. Tapi valid, maka sistem akan mengarahkan lagi ke input pendaftaran. Selanjutnya ada activity diagram validasi pendaftaran, yang dimana di sini dimiliki. Memulai activity diagram ini, aktor administrasi mengklik menu validasi pendaftaran. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman validasi pendaftaran. Nah, di sini ada join, memiliki 3 cabang. Yang pertama klik tidak diterima, yang kedua ada klik terima, yang ketiga ada klik kartu pelajar. Apabila aktor mengklik kartu pelajar, maka sistem akan menampilkan gambar kartu pelajar. Adapun apabila aktor mengklik tidak diterima atau klik terima, maka akan langsung sistem memvalidasi pendaftaran. Selanjutnya, aktor akan mengklik button input kelas, di mana sistem akan menampilkan form input kelas.
Setelah itu aktor menginput kelas, lalu sistem akan menyimpan data kelas tersebut. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Yang pertama saya akan menjelaskan sequence diagram input pendaftaran yang dimiliki oleh aktor siswa, di mana di sini aktor membuka halaman pendaftaran. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman pendaftaran yang di mana data halaman tersebut diambil dari database pendaftaran. Selanjutnya aktor menginput pendaftaran di form pendaftaran. Setelah menginput, maka aktor mengklik daftar, kemudian sistem akan menyimpan ke database pendaftaran. Selanjutnya, ada sequence diagram transaksi yang dimiliki oleh aktor administrasi. Di sini aktor membuka halaman validasi pendaftaran. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman tersebut, lalu aktor bisa mengklik kartu pelajar, kemudian sistem akan menampilkan kartu pelajar. Selanjutnya, di sini yang ketiga, validasi. Ketika aktor mengklik validasi, maka sistem akan menyimpan validasi data dan akan menampilkan form input kelas. Setelah yang keempat, di sini ada klik input kelas. Setelah mengklik, sistem akan menampilkan form input kelas. Selanjutnya, aktor tersebut menyimpan, lalu data tersebut tersimpan ke database pendaftaran. Selanjutnya di sini ada kelas diagram, di mana pada sistem yang kami rancang ini memiliki 8 tabel. Yang pertama ada tabel siswa yang memiliki fungsi insert dan juga edit, di mana tabel siswa ini berrelasi dengan tabel pendaftaran. Adapun tabel pendaftaran di sini memiliki fungsi insert, dan tabel pendaftaran memiliki relasi dengan tabel paket les dan juga tabel kelas, di mana paket les ini memiliki relasi dengan tabel jadwal. Untuk paket les memiliki fungsi insert, edit, dan juga delete. Adapun tabel jadwal di sini memiliki fungsi insert, edit, dan juga delete. Adapun tabel kelas di sini memiliki fungsi insert, edit, dan juga delete. Selain itu, tabel kelas juga memiliki relasi dengan tabel pendidikan, yang dimana tabel pendidikan tersebut memiliki fungsi insert saja. Selanjutnya, di sini ada tabel jadwal memiliki relasi dengan tabel detail jadwal, yang dimana tabel detail jadwal juga memiliki relasi dengan tabel materi, di mana di sini tabel materi bisa memiliki fungsi update dan insert. Selanjutnya, di sini ada usability requirement, yang dimana yang pertama di sini font yang digunakan untuk desain antarmuka pengguna harus seragam. Yang kedua, untuk kembali ke halaman home, dari halaman mana saja harus tersedia. Jadi nanti kami menyediakan button untuk pergi ke home. Selanjutnya tersedia logo instansi. Yang keempat, warna yang digunakan dalam desain web ini harus menarik. Yang kelima, navigasi yang mudah lebih disukai untuk melakukan tugas apapun. Selanjutnya ada performance requirement. Yang pertama, sistem harus mendukung banyak pengguna akses secara bersama. Yang kedua, waktu respon paling lambat 5 detik. Yang ketiga, sistem mampu digunakan oleh banyak user sesuai dengan level yang telah ditentukan sebelumnya, yang memiliki 5 level tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Burhan Tasdik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai compatible requirement dan security requirement, yang dimana compatibility requirement ini mempunyai beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, sistem operasi minimal Windows 7 dan versi yang lebih tinggi. Yang kedua itu menggunakan web browser ataupun Google Chrome. Selanjutnya security requirement, yang pertama terdapat tempat server
berbasis data harus memiliki keamanan sendiri untuk mencegah akses-akses yang tidak sah dari luar. Yang kedua, sistem server aplikasi yang dibuat harus memiliki keamanan dan autentikasi sehingga dapat memverifikasi validasi data. Yang ketiga, data harus dienkripsi selama login dan saat melakukan sebuah transaksi. Next. Selanjutnya di sini ada rancangan layar. Salah satunya itu rancangan front end yang merupakan rancangan halaman utama pada sistem. Lalu yang kedua itu ada back end yang merupakan gambaran master pada halaman sistem nantinya. Next. Selanjutnya di sini ada implementasi dari rancangan, yaitu yang pertama user interface login, yang dimana tampilan ini digunakan untuk siswa yang sudah mempunyai akun. Yang kedua, user interface validasi pendaftaran, yang dimana interface ini digunakan untuk mengupload calon siswa yang sudah mendaftar nantinya dan akan divalidasi oleh bagian terkait. Untuk selanjutnya, penutup akan dilanjutkan oleh Dea Emilia. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak presentasi kami. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.